Baik, selamat pagi, izin perkenalkan semuanya, nama saya Joshua dengan NPWD 2337. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dan patofisiologi dari CID6 case 2 otitis media supuratif kronik. Ini sudah disesuaikan patofnya agar sesuai dengan kasus kita. Jadi udah di color code juga ya di sini, yang warna pink itu etiologi, yang warna hijau itu mekanismenya, dan yang warna kuning atau oranye itu adalah manifestasi klinisnya. Untuk semua sumbernya udah dicantumkan di deskripsi, boleh dibaca sendiri ya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan, izin mulai. Baik, pertama-tama di sini etiologinya itu ada penggunaan cotton bud untuk mengeringkan lubang telinga. Si pasien ini kan dia mengeluh dari telinganya keluar cairan, juga nyeri dan telinganya berdenging gitu kan. Nah, itu dia juga mengatakan bahwa setelah berenang dia menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinganya. Nah, jadi penggunaan cotton bud untuk mengeringkan lubang telinga ini yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya otitis media supuratif, karena penggunaan cotton bud itu tidak disarankan untuk pembersihan telinga. Kenapa? Karena ketika disodok, dimasukkan ke dalam lubang telinga, itu bisa mengenai merusak si membrana tympanicus, yang bisa membrana tympanicum yang menyebabkan supuratif atau terjadi ya dia bolong gitu ya, nembus gitu. Nah, dia juga kebiasaan berenang, yang dimana di situ kanal telinganya sering terpapar dengan air, dan kalau sering terpapar air berarti kan lembab ya, dan lembab itu salah satu kesukaannya dari jamur yang nanti akan saya bahas. Lalu juga ada riwayat ISPA. Pada pasien ini kan dia bilang dia sering batuk pilek gitu kan, dia sering batuk pilek. Ini juga nanti akan menjadi faktor pendukung dari penyakitnya. Lalu si pasien juga mengalami otitis media akut di saat kasus ini, saat dia datang ke klinik ini ya. Lalu juga sebenarnya ada genetik juga yang bisa mempengaruhi, tapi di kasus ini nggak ada genetik yang, maksudnya pasien nggak mengaku, nggak ada riwayat keluarga yang terjadi pada pasien, jadi nggak. Tapi ini more info aja, kayak lebih ke nice to know aja. Kalau genetik juga bisa, khususnya dari Down syndrome sama cleft bone deformation itu bisa menyebabkan chronic otitis media yang gara-gara genetik. Nah, si penggunaan cotton bud ini menyebabkan terjadinya trauma pada si membrana tympanica yang bisa menyebabkan perforasi dari si membrana tympanicus itu sendiri. Nah, ketika dia terjadi perforasi itu, ketika di pemeriksaan fisik kan kita bisa ini ya, sinarin pen light, pakai fundoskopi, pakai otoskop itu buat ngelihat apakah ada conus of light yang menandakan masih utuhnya si membrana tympanicus gitu kan. Kalau kita pakai otoskop dan lihat bahwa conus of light itu tidak ada, pada pasien kan nggak ada nih, itu menandakan bahwa sudah terjadi perforasi gitu. Lalu juga si pasien ini ketika dilakukan pemeriksaan fisik lain seperti Weber ya, nggak salah, lupa, itu ada yang memanjang tuh. Nah, itu bisa memanjang kenapa? Karena terjadi Rina atau Weber gitu, lupa lah, nanti cek kasusnya ya. Itu dia ketika ditaruh di mastoid gitu kan, terjadi peningkatan. Itu yang ada karena, nah itu dia ada penurunan konduksi gelombang suara yang gara-gara perforasi tadi. Karena dia perforasi, dia nggak bisa menghantarkan getaran gelombang udara dengan baik ke si malleus, incus sama stapesnya. Jadi dia nggak bisa menyebabkan penghantaran suara dengan baik, makanya dia terjadi tuli konduktif gitu. Lalu juga karena dia terjadi perforasi, nah kebetulan si membran tympanicus ini juga dipersarafi oleh berbagai cranial nerve V3 atau si trigeminus cabang mandibularis, lalu juga ada dari nervus vagus dan nervus glossopharyngeus gitu, nervus 9 glossopharyngeus, yang nanti menyebabkan si pasien ini merasakan tragus pain. Jadi tragusnya meskipun dia ada di area otis eksterna, dia juga bisa mengalami nyeri karena dipersarafi oleh persarafan yang sama juga. Dia juga mengalami otalgia ya, telinganya sakit, dan dia sakit kepala. Nah, sakit kepalanya kenapa? Karena lagi-lagi trigeminus ini dia yang biasanya jadi biang keroknya sakit kepala, karena dia kan sensori neural nyeri juga ya, ke arah yang menjalar ke arah kepala gitu. Jadi meskipun telinganya yang nyeri, dia ikutan sakit kepala. Nah, selain itu apa yang terjadi? Kita lihat ke sini ya. Perforasi membran timpani juga menyebabkan serumen itu terdorong semakin ke dalam. Kan dia membersihkan pakai cotton bud. Nah, cotton budnya itu bisa terjadi pendorongan serumen yang harusnya keluar dengan sendirinya kalau di orang sehat, itu terdorong semakin dalam, plus
Dia kan tadi ada membran timpani yang menghalangi terjadinya masuknya serumen ke bagian otis media kan. Tapi karena ini udah perforasi, itu bisa terjadi tuh, si serumen itu masuk makin dalam. Dan terjadi migrasi flora normal. Nah, atau bakteri ya. Kasus ini sih lebih ke jamur. Tapi bisa terjadi migrasi di flora normal. Dimana sebenarnya di telinga kita itu memang wajar ada bakteri, ada ya itu wajar, itu ada flora normal gitu. Tapi ketika flora normal ini berpindah atau migrasi ke tempat yang seharusnya mereka tidak berada, mereka jadi patogen. Dia masuk nih ke bagian otis media dan itu bisa jadi perkembangan bakteri itu di situ yang bisa menyebabkan jadi otitis gitu. Nah, tapi selain bakteri bisa juga jamur sebenarnya. Nah, tapi kenapa di kasus ini bukan jamur? Nanti akan saya jelaskan kenapa dia bukan jamur dan kenapa ini bakteri bukan jamur. Nah, coba kita itu keep in mind dulu. Kita lanjut ya. Kita ke etiologi yang berikutnya atau faktor risiko berikutnya. Kebiasaan berenang. Kebiasaan berenang ini menyebabkan si kanalnya itu lembab. Kanal telinganya lembab dan juga masuknya bakteri dari air yang terkontaminasi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa terkadang ketika berenang itu airnya tidak steril kan. Nah, ketika airnya tidak steril, membawa bakteri yang bisa masuk ke dalam telinga, itu bisa menyebabkan kondisi yang mendukung untuk si bakterinya berkembang biak. Nah, perkembangan biakan bakteri ini memberi banyak efek. Nah, tapi sebelum kita ke situ, kita bahas dulu ISPA. Nah, kenapa ISPA ini jadi kasus penting? Si pasien ini mengalami batuk pilek yang sering gitu. Nah, ketika terjadi infeksi saluran pernapasan atas, itu kan akan terjadi aktivasi dari sel mas ya. Ini sel imun innate biasalah ya. Dia akan aktif mengeluarkan histamin, bradikinin, leukotrin. Nah, bradikinin menyebabkan dia sering menderita batuk, pilek, karena ada bradikinin kan ngefeknya salah satunya adalah bikin pasien itu jadi batuk. Lalu juga histamin ini menyebabkan produksi yang mukus yang banyak gitu, khususnya di area nasofaring yang bisa menyebabkan dia juga jadi pilek gitu, karena juga bukan cuma nasofaring sih sebenarnya di area nasal cavity juga, di area sinusnya juga menyebabkan dia terjadi produksi mukus yang lebih banyak. Tapi khususnya di mukus nasofaring juga ya. Kenapa di sini saya highlight nasofaring? Karena di nasofaring itu ada sambungan, yaitu namanya tuba eustachiae atau tuba eustachius yang mengarah ke otis media gitu. Ya, dia kan gunanya untuk menyeimbangkan tekanan. Tapi ketika dia terjadi produksi mukus yang berlebih di situ, itu bisa terjadi ada perpindahan mukus dari nasofaring ke kanal otis media gitu. Karena memang mereka nyambung. Dan kalau kita lihat di sini ada garis yang putus-putus ya, ini sebenarnya maksudnya bukan dia putus-putus artinya dia nggak terjadi atau nggak terlalu prominent atau nggak terlalu utama, tapi dia lebih ke karena ini tabrakan garisnya jadi kayak biar dia loncat biar tahu nih garisnya berbeda. Anyway, ya. Jadi perforasi membran timpani juga bisa menyebabkan perubahan tekanan dari otis media gitu. Dimana tekanan itu harusnya seimbang gitu kan. Tapi ketika dia perforasi, tekanannya ada yang berubah. Nah, ketika itu ada perubahan tekanan itu bisa terjadi perpindahan mukus nih. Gitu. Jadi ibarat kayak ketarik gitu. Jadi si mukus yang ada di nasofaring kayak kesedot ke dalam otis media gitu. Nah, kita bagian sini ya sekarang. Nah, perpindahan mukus dari nasofaring ke menuju otis media, dia memberikan banyak efek gitu ya. Kita ke atas dulu. Pertama, dia menyebabkan pengenalan dari sistem imun innate tentunya. Terus sistem imun innate ini khususnya di area mukosiliar bahkan itu dia ada sistem imun sendiri. Dia akan mengeluarkan produksi dari sekresi di si mukosiliarnya. Mukosiliar itu maksudnya ini ya, lining dari mukosiliar, maksudnya epitelnya gitu. Dia mengeluarkan 3 protein gitu. Ada protein yang pernah ada komplement. Komplement ini akan membantu opsonisasi supaya nanti sistem imun khususnya makrofag bisa memfagositosis gitu ya, mau lebih mudah gitu. Yang kedua ada lisosom dan yang ketiga ada defensin. Nah, defensin sama lisosom ini 2 protein yang akan membantu destruksi dari bakteri yang masuk gitu. Nah, selain itu pengenalan sistem imun innate ini khususnya juga terjadi di IgA karena kan sebenarnya ada lapisan mukus juga kan karena dia mukosiliar di otis media. Nah, itu ada si serum IgA atau immunoglobulin A yang memang dia melapisi bagian-bagian tubuh yang ada mukusnya gitu. Nah, dia akan menyebabkan inflamasi kronis nih. Kenapa kronis? Nah, karena ini terjadi berulang kali. Si pasien ini bilang dia udah mengalami ini selama 2 bulan gitu kan. Dan juga selama 2 tahun, setahun atau 2 tahun terakhir gitu, dia juga mengalami beberapa kali gejalanya berulang gitu. Jadi ini dia terpapar berulang, akhirnya terjadi inflamasi kronis. Nah, inflamasi kronis ini akan menyebabkan produksi mukus di otis media juga meningkat. Nah, akhirnya keluarlah sekret melalui kanal otis eksternanya. Jadi karena mukusnya keluar banyak, tapi dia nggak balik atau keluar dari nasofaring, dia keluarnya ke
otis eksterna. Makanya dia keluar sekret melalui kanal otis eksterna. Nah, tapi sekretnya ini infektif karena dia isinya bakteri yang mati, ada bakteri yang masih hidup, ada si sel imun yang udah mati gitu kan. Nah, makanya dia keluar kental, berwarna putih tapi tidak berbau. Nah, ini kuncinya. Kalau dia infeksi jamur, itu dia berbau busuk gitu. Jadi karena dia tidak berbau, ini membuktikan bahwa ini bukan infeksi jamur gitu. Bukan infestasi jamur. Kalau di jamur itu biasanya khasnya adalah dia berbau busuk. Nah, ini nggak bau busuk. Baik. Itu yang tadi saya suruh keep in mind. Lalu kita lanjutin ya. Kita lanjutin ke si perpindahan mukus dari nasofaring lagi dia. Perpindahan mukus dari nasofaring ini juga akan menuju ke kanal otis media dan terjadi obstruksi ventilasi di kanal otis media. Jadi kan seharusnya tuh di tuba eustachi itu menjadi saluran ventilasi untuk si kanal otis media. Tapi ketika dia terblokir gara-gara mukus yang banyak itu, dia akan menyebabkan terjadinya negative pressure. Nah, kan negative pressure itu muncul dari mana sih sebenarnya? Karena ketika si otis media yang produksi cairan, ya, produksi mukus, lalu juga si nasofaringnya tadi suction, terjadi suction dari masuknya mukus ke arah si tuba eustachi. Terus tuba eustachi juga nanti akan edema, saya akan saya jelaskan karena inflamasi. Yang menyebabkan area ismus, yaitu area kan sepertiga awalnya itu ada di dekat nasofaring, sepertiga awalnya dekat si otis media, sepertiga akhirnya dekat nasofaring. Nah, yang tengah-tengahnya itu namanya ismus. Nah, ketika dia jadi blokade, dia tidak bisa terjadi drainase dari si cairannya ini, dia akan menyebabkan pertama nanti si bakterinya akan lebih mudah untuk proliferasi gitu, karena si cairannya nggak akan bisa drainase keluar, cuma bisa keluarnya dari kanal otis eksterna gitu. Tapi kan dia harus jalannya lebih panjang gitu daripada dia lewat si tuba eustachi. Nah, selain itu apalagi? Udara yang ada di dalam si otis media yang masuk ini, dia akan terdifusi ke dalam si cairan-cairan itu tadi, yang mukus dan kawan-kawannya itu. Ketika dia difusi, dia akan terjadi negative pressure gitu, karena volumenya berkurang tapi ruangan tidak berubah gitu. Nah, itu nanti akan terjadi suction juga, nggak cuma dari karena ada negative pressure ya, dia akan terjadi suction dari area otis eksternal bahkan, yang dimana kalau misalnya di otis eksternal ada sisa-sisa air atau bahkan ada kondisi yang udah di situ udah ada bakteri juga yang berkoloni, itu akan ketarik ke dalam juga gitu. Jadi dia akan terjadi negative pressure yang akan memperparah perpindahan mukus itu sendiri juga, dan dia akhirnya karena drainasenya turun gitu kan, akan terjadi inflamasi kronis tentunya. Tapi dia nggak cuma itu, dia juga menyebabkan keluarnya tadi ya, sekretnya karena nggak bisa keluar dari si tuba eustachi, dia akan keluar dari si kanal otis eksterna gitu. Makanya terjadi eliminasi dari seket yang steril yang tidak berbau dan encer gitu. Pada awalnya encer karena itu belum sampai kronis gitu. Jadi pas dia akutnya, jadi yang negative pressure ini tuh utamanya terjadi pas dia masih akut gitu. Pas dia udah kronis, dia udah nggak terlalu berperan gitu. Jadi makanya pas dia masih awal-awal dia masih tidak berbau dan encer, tapi ketika dia udah terjadi inflamasi yang lebih kronis, dia akan jadi kental dan berwarna putih gitu, karena udah ada sel-sel imun juga yang melawan gitu kan. Nah, akhirnya terjadi namanya otorea gitu, atau keluarnya cairan dari kanal telinga gitu. Nah, kita akan mundur sedikit ke studi ISPA ya. Nah, tadi kan sel emas itu juga ngaktifin atau ngeluarin si leukotrin. Si leukotrin ini akan mengkemotaksi dari sel-sel imun, khususnya sel T, ada makrofag juga, yang dimana makrofag nanti melalui toll-like receptor itu akan menyebabkan inflamasi pada ismus yang tadi saya jelaskan. Jadi ismus area yang dia ada di tuba eustachi akan edema di endotracheal tube-nya, dan akhirnya terjadi edema dan dia jadi obstruksi, tapi juga menyebabkan inflamasi kronis. Nah, si sel T ini nanti melalui sel B plasma akan menyebabkan produksi dari IgG gitu ya. IgG nanti akan juga membantu dari proses inflamasi. Dia juga akan menginhibisi dari interleukin 10, yang dimana interleukin 10 kan dia sebenarnya inhibitor dari inflamasi ya. Dia akan inhibisi IL-10 yang menyebabkan inflamasi kronis. Dan akhirnya dia juga akan menyebabkan si makrofag ini melalui interferon gamma akan mengkemotaksi lebih banyak lagi makrofag, dan melalui interleukin 8 akan memicu monositosis. Jadi akhirnya makanya kita lihat jumlah sel darah putih meningkat ya di si leukositnya. Lalu juga dia melalui makrofag dia akan mengeluarkan TNF alpha, interleukin 6, interleukin 1 beta yang akan menyebabkan peningkatan set point, menyebabkan dia demam. Makanya pasiennya juga suhunya lebih tinggi daripada normal gitu ya. Nah, inflamasi kronis ini juga menyebabkan otopatogen atau si bakteri yang dalamnya itu membentuk biofilm gitu.
ketika dia membentuk biofilm, kenapa bisa terjadi bentukan biofilm ini? Ini juga sebenarnya masih butuh riset lebih lanjut kalau di jurnalnya, karena sistem imun yang seharusnya mengeliminasi bakteri malah menyebabkan si bakterinya ini malah bisa terbantu untuk membentuk biofilm gitu, yang dimana itu bisa memperparah infeksi karena si bakterinya nggak mudah mati kalau dia udah bikin biofilm gitu ya, dan juga menyebabkan demam juga si biofilm ini gitu. Nah selain itu dia juga menyebabkan kan dia di otis media, berarti kan dia udah dekat ke area otis interna juga ya. Nah si basal cochlea itu yang dimana tempat terjadinya pergetaran stereosilia untuk pendengaran ya, kan kalau stereosilia yang basal atau yang dekat bukan yang dekat ujung lah pokoknya, kan kalau cochlea digulung kayak tikar, kalau disebar digelar kayak tikar kan, area yang awalnya itu untuk nada tinggi, area yang ujungnya untuk nada rendah gitu kan. Nah yang nada tinggi itu khususnya di area basal itu ada namanya round window yang nanti tempat menempelnya si stapes gitu kan. Nah itu bisa terjadi penyebaran inflamasi dari otis media ke si round window ini, yang nanti akan menyebabkan mediator inflamasinya itu akan difusi ke basal cochlea dan menyebabkan sensory neural hearing loss. Dia akan menyebabkan kerusakan di stereosilia yang ada di basal itu dan menyebabkan disbalance atau ketidakseimbangan dari kalsium, di mana kalsium itu nanti berperan penting, ada jurnalnya boleh baca sendiri, itu penting dia untuk kehidupan si stereosilia itu. Tapi ketika terganggu gara-gara inflamasi, itu bisa menyebabkan kerusakan dan akhirnya si basal cochlea itu jadi rusak dan dia nggak bisa persepsi nada tinggi gitu. Dan juga karena dia inflamasi, dia malah bisa menyebabkan pemicuan dari tinnitus atau telinga berdenging gitu, karena meskipun nggak ada stimulus secara nyata, dia terjadi stimulus secara semu yang menyebabkan telinganya pasien rasanya kayak berdenging, kayak mendengar nada tinggi pik gitu, tapi tidak ada ininya, tidak ada nada benerannya gitu. Nah ini mungkin sekian untuk penjelasan mengenai patofisiologi autism media superatif kronik. Semoga membantu, semoga lulus sokanya, semangat. Boleh dicek juga video-video yang lain, jangan lupa ada yang video case 1, case 3, 4, 5, dan juga jangan lupa di download patofnya jika diperlukan. Semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!